Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan melalui ibadah tengah minggu kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita rasakan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Bukti kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Maka melalui ibadah ini juga kita bermohon kepada Tuhan agar Dia senantiasa menjamah hidup kita, membaharui kita, dan menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, marilah kita puji Dia, kita sembah Dia dengan pujian Bapa sentuh hatiku, haleluya. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Itulah pengakuan dan permohonan kami kepadamu, bahwa Engkau adalah Bapa yang mencintai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik saja pun di dalam perjalanan hidup kami. Kami rasakan itu Tuhan, dan pada malam hari ini melalui ibadah tengah minggu kami, dengan segenap hati kami bermohon, sentuhlah hati kami, baharuilah hidup kami, agar menjadi ciptaan yang baru untuk mengerjakan pekerjaan yang berkenan di hidup di dalam Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bermohon kepadamu, pertolonganmu bagi kami seluruh sidang jemaatmu, agar kami boleh bersepakat melakukan ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini, dimanapun kami berada, baik kami yang ada di tempat jauh, baik kami yang ada di tempat dekat. Tuhan mempersatukan kami, Tuhan menolong, Tuhan membangkitkan, terlebih lagi menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami, agar melalui ibadah yang kami lakukan, bukan kami dan seisi rumah kami saja yang terberkati, tetapi semua orang yang berkenan, yang mendengar kami boleh beribadah, boleh menerima sentuhan tangan Tuhan, boleh menerima jamahan Tuhan, dan semua orang yang mendengar peribadatan kami pada malam hari ini boleh menerima berkat keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami seluruh hamba-hamba-Mu melakukan tugas pelayanan pada malam hari ini. Walaupun ada kelemahan di dalam tubuh kami, tetapi Roh Kudus yang menolong, kuasa-Mu yang membela, sehingga pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan boleh kami persembahkan pada malam hari ini. Urapan Allah turun atas semua hamba-hamba-Mu, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berkenan Engkau membela pelayanan kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya kuasa Roh Kudus yang membela dan menolong kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya jamahan Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Haleluya. Dia telah membentuk kita bagaikan emas yang murni untuk mengerjakan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu sudah kita terima daripada Tuhan, apa yang mau kita katakan selain hanya ingin memuji Dia dengan segala ucapan syukur kita dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
hanya bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari bersorak baginya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersorak hanya bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ada haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita buka hati agar oleh kuasa perkataan Tuhan benar-benar pembaharuan itu boleh terjadi bagi kita semua umat yang Dia kasihi. Mari kita sambut firman-Nya dengan pujian, Ku rindu sabdamu. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Menikmati sabda-Mu. Di pertengahan ibadah kami ini Bapa, kami rindu menikmati sabda-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, bekerjalah Roh Kudus bagi hamba-Mu yang menyampaikan, demikian bagi kami yang mendengar. Sehingga tidak satu pun perkataan yang akan Engkau sampaikan
akan terhalang, tetapi karena kuasa Roh Kudus-Mu akan tersampaikan dengan baik. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bagi kami yang mendengar, kami semua boleh dipuaskan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersuka cita di dalam kasih dan anugerah Allah yang sempurna. Boleh memberkati seluruh ibadah kita dari awal sampai pertengahan ini. Dan kita berharap agar kemurahannya boleh memberkati ibadah kita sampai selesainya di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Saudaraku, kita persiapkan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau bersama-sama mendapat pengajaran daripada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji Allah kita yang Maha Pengasih. Demikianlah firman Tuhan. Kita buka dari Yohanes yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita, saudaraku, tema untuk firman Tuhan pada malam hari ini adalah yang berhak melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada kita malam hari ini, mengingatkan kita kembali akan kasih-Nya yang sungguh luar biasa, di mana Yesus sudah datang di dalam kebenaran-Nya untuk membenarkan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, dan memberikan anugerah yang sempurna agar di antara kita tidak ada yang binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini marilah kita belajar bersama, saudaraku, dari apa yang dipercakapkan oleh Yesus dan Nikodemus, saudaraku. Perkataan-perkataan dan dialog mereka, saudara kekasih. Tadi sudah kita baca bagaimana Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang ingin mengetahui, saudaraku, pengajaran dan yang dikehendaki oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus. Maka saudaraku, seperti apa yang kita baca tadi, Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, saudaraku, pada malam hari diam-diam datang menemui Yesus Kristus
Dan oleh kuat kuasa yang daripada Allah, saudaraku, tersingkaplah kebenaran itu kepadanya. Dia boleh bertanya dan Yesus boleh memberikan jawaban, firman yang hidup yang boleh saudara kekasih menjamah dan meneguhkan hati Nikodemus untuk menerima pengajaran yang bersumber daripada Allah, yang tidak masuk di akal manusia, tetapi oleh kemurahan tangan kasih Allah itu dikaruniakan bagi setiap orang yang rindu, yang haus, yang lapar akan kebenaran itu. Seperti Nikodemus, saudaraku, diam-diam dia datang, saudaraku. Dia adalah orang Farisi, ya, pemimpin agama Yahudi, tetapi kepadanya belum tersingkap rahasia kebenaran itu, sebab itu hanya datang dari Yesus Kristus. Demikian kepada kita semua, saudaraku, diingatkan kembali kepada kita perkataan Yesus yang luar biasa. Perkataan yang pertama dari Yesus dikatakan, saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Saudaraku, dalam percakapan ini Tuhan Yesus menegaskan, saudaraku, bahwa dilahirkan kembali bukan secara jasmani, melainkan secara rohani, yaitu yang mengalami pembaharuan yang bersumber daripada Allah, saudaraku, yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa di sorga kepada setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Seperti Nikodemus itu, saudaraku, dia boleh datang kepada Yesus dan kepadanya diberitahukan rahasia kebenaran yang dari sorga. Saudara kekasih, dalam hidup orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku, kuasa Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa-dosa yang kita perbuat, dan oleh kuat kuasa yang daripada Allah, meterai kebenaran itu, saudaraku, menginsapkan kita, membuat kita menyadari, dan oleh kuat kuasa yang daripada Allah, kita benar-benar, saudaraku, mengakui seluruh perbuatan kita yang menghambat kita mendapat anugerah yang sempurna daripada Allah. Saudara kekasih, terpuji nama Bapa yang Maha Kuasa yang datang di dalam perkumpulan kita pada saat ini, saudaraku. Dia menyediakan Roh Kudus kepada kita semua. Demikian juga, saudaraku, ketika Nikodemus boleh berbicara dengan Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus membawa kehidupannya percaya untuk hidup melalui iman kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Saudara kekasih, pengampunan dosa oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak ada, saudaraku, tidak ada di permukaan bumi ini dimanapun yang dapat mengampuni dosa kita, yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Hanya, saudara kekasih, kuasa di dalam nama Yesus Kristus yang menetapkan setiap orang yang percaya kepada Allah akan diperdamaikan dengan Allah Bapa di dalam sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua, saudaraku, sudah dikaruniakan, sudah mendapatkan Roh Kudus yang bersumber daripada Allah Bapa untuk menuntun kehidupan kita hari lepas hari, untuk hidup menurut kehendaknya, bukan lagi menurut kehendak kita sendiri. Saudara kekasih, oleh kasih dan kuasanya dijadikan kita, saudaraku,
menerima hidup yang baru yang disebutkan oleh Allah Bapa, saudaraku, menjadi ciptaan baru. Glory, haleluya bagi Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus boleh mengubah seluruh hidup kita menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, yang tidak ada tandingannya, saudaraku, memanggil dan memilih kita untuk menerima pemberiannya. Di hidup kita diberikan hidup yang baru, untuk boleh menjadi ciptaan baru setiap hari yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara kekasih, di setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang sudah memperhambakan hidupnya kepada Yesus yang memberi kuasa itu, pasti ada bukti dari kelahiran kembali itu, saudaraku. Dari penerimaan hidup yang baru menjadi ciptaan baru, yaitu, saudaraku, hari lepas hari kita dituntun untuk hidup di dalam pertobatan oleh kuasa firman yang kekal. Saudara kekasih, firman-Nya ajaib dan sempurna. Firman-Nya ingin, saudaraku, memeteraikan setiap apa yang Dia kehendaki boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita semua, saudaraku, menerima anugerah yang sempurna untuk boleh hidup di dalam pertobatan terus menerus dibaharui oleh kuasa yang daripada Allah. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus juga kepada Nikodemus, saudaraku, dan juga kepada kita, diingatkan kembali malam hari ini, saudaraku, agar kita tidak lagi terus menerus berbuat dosa, tetapi, saudaraku, oleh pertolongannya, oleh kuasa daripada Allah yang hidup, Allah yang berkenan, memberikan kepada kita kuasa untuk kita boleh, saudaraku, diikat di dalam kasih yang sempurna. Jadi bukan kuat gagah kita, ya saudaraku, untuk kita boleh hidup tidak berbuat dosa lagi, tetapi Dia yang menetapkan, saudaraku, perbuatannya yang sempurna kepada kita, diberikan untuk kita insaf, saudaraku, meninggalkan segala sesuatu yang membebani hidup kita, yang menghalangi kita untuk menerima kasih dan anugerah Allah yang sempurna. Inilah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberikan kepada orang-orang yang menerima hidup baru, ya, yang sudah menerima kehidupan kelahiran kembali itu, saudaraku, bukan karena secara jasmani, tetapi secara rohani, dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita untuk tidak lagi berbuat dosa. Karena apa, saudaraku? Karena di hidup orang yang dilahirkan kembali ada benih ilahi, haleluya, yaitu firman Allah yang bersumber dari kerajaan Allah, dimeteraikan di hidup kita, saudaraku, membuat kita tidak lagi berbuat dosa. Ada kuasa di hidup kita, janjinya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan: setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Yesus yang menjadi sumber kehidupan itu.
Dia perkenankan kita semua, saudaraku, boleh menikmati pemberiannya. Dipagarinya kita dengan kasih karunia-Nya. Dosa selalu datang ingin merusak hidup kita. Dosa selalu datang ingin memisahkan kita daripada kasih Allah. Tetapi jelas, saudaraku, firman Tuhan yang berkata, jaminan bagi setiap orang yang lahir dari Allah, yang dilahirkan kembali, saudaraku, yang diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Ya, saudara kekasih, perbuatannya sangat jelas. Pengajaran bagi Nikodemus dan bagi kita semua pada saat ini dapat melihat kerajaan Allah. Kalau tadi, saudaraku, untuk boleh hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita harus benar-benar percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat kerajaan Allah harus menjadi ciptaan baru setiap waktu. Bukan hanya sekali, saudaraku, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita bersuka cita, kita berbahagia mendapat anugerah itu. Tetapi lama-kelamaan di dalam perjalanan hidup kita hidup sembrono dan kita melupakan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa kita tidak pernah memaksa kepada kita. Yesus Kristus tidak pernah memaksa kepada kehendaknya. Tapi mari kita ingat, saudaraku, seperti perkataan Tuhan Yesus, saudaraku, yang kedua tadi, saudaraku, yang sudah kita baca, saudaraku, dikatakan sesudah melihat, ya, siapa yang berkenan akan masuk. Melihat dulu baru masuk. Saat ini kita lihat, saudaraku, jawaban Yesus Kristus kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara kekasih, di hidup kita, saudaraku, di dalam perjalanan yang masih Tuhan perkenankan, Tuhan ingin agar kita semua menjadi umatnya yang teguh, berdiri di atas batu karang yang teguh, di atas Yesus yang menjadi pondasi kehidupan kita, agar oleh kuasanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita boleh diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Yesus Kristus kepada Nikodemus merujuk kepada pentahiran akan dosa manusia melalui baptisan air dan Roh. Dikatakan, saudaraku, lahir dari air dan Roh. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tanda pertobatan, baptisan air itu, saudaraku, bukan menyucikan hidup kita secara jasmani, tetapi sebagai tanda pertobatan kita mau dilahirkan dari air yang melambangkan hidup dalam pertobatan, mengikuti teladan Yesus Kristus selama-lamanya. Jadi saudaraku, bukan lahir dulu, tetapi diajar dulu, saudaraku, seperti yang sudah diajarkan tadi kepada Nikodemus. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Allah Bapa mengutus Roh Kudus yang menuntun kita kepada kehendaknya, sehingga oleh kuasanya kita tidak dapat lagi berbuat dosa, karena janjinya yang iya dan amin. Kuasa firman itu bekerja di dalam kehidupan kita, menuntun kita. Oleh sebab itu, mau kita dibaptis secara baptisan air yang dikatakan sebagai tanda pertobatan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
dilahirkan dari air melambangkan hidup dalam pertobatan, mengikuti teladan Yesus Kristus yang sungguh taat dan sempurna, ya, untuk tunduk kepada Allah. Dia mau mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi Allah. Dia yang tidak pernah berdosa dan tidak mengenal dosa, tapi harus menanggung dosa umat manusia, supaya semua yang Tuhan ciptakan itu jangan ada yang menjadi binasa, tetapi kembali kepada apa yang kita katakan tadi, Allah kita tidak memaksa. Kalau ada orang yang sudah menerima karunia pertobatan, sudah diperdamaikan dengan Allah, tetapi di akhir-akhirnya, di pertengahan jalan hidupnya, hidup seenak-enaknya, meninggalkan Tuhan, dan kita sudah melihat, saudaraku, bagaimana perbuatan Allah kepada umatnya yang dibawa keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun itu, banyak yang memberontak. Saudara kekasih, ketika mereka memerlukan, mereka berseru dan Allah kita tetap setia. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kemampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi harus melalui Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, Dia berkata di dalam firman-Nya agar kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus boleh tinggal di dalam hidup kita. Maka oleh kuasa itu, terangnya yang kudus senantiasa boleh, saudaraku, menolong kita oleh kuasa Roh Kudus dan hidup hanya bagi Yesus Kristus. Saudara kekasih, kita lihat firman-Nya di dalam Matius 3 ayat 11 yang menjadi kesaksian Yohanes Pembaptis tentang, saudara kekasih, bahwa Yesus Kristus juga boleh menerima baptisan kudus dari Yohanes Pembaptis. Saudara kekasih, dikatakan oleh firman itu, saudaraku, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia, yaitu Yesus, saudaraku, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Yesus Kristus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Jadi saudara kekasih, baptisan Roh Kudus tidak dapat dilakukan oleh manusia. Itu hanya bersumber daripada Yesus Kristus. Hanya Dia yang dapat melakukan itu di hidup kita. Jadi kita dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Kita menyadari, dan sebagai lambang pertobatan kita, kita mau dibaptis. Baptisan air yang membawa, ya saudaraku, melambangkan kita masuk di dalam air, dipraktekkan sebagai mati terhadap dosa dan bangkit bersama Yesus dan melangkah di dalam nama Yesus Kristus. Lambang menerima kuasa daripada Allah yang tidak dapat dilakukan oleh, saudaraku, manusia. Hanya kuasa Allah Bapa, hanya kuasa di dalam nama Yesus yang dapat, saudaraku, membuat kita menyadari semuanya dan mengucap syukur kepada Allah yang melakukan segala sesuatu yang baik di hidup kita. Jadi saudara kekasih, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus lahir dari air atau dibaptis seperti Yesus Kristus, dan lahir dari Roh atau dibaptis Roh Kudus seperti Yesus, dengan tujuan untuk menggenapi kehendak Allah. Semua saudaraku, agar menggenapi kehendak Allah, demikianlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika Yesus datang dari Galilea ke Yordan dan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Kata Yohanes. Apa jawab Yesus, saudaraku? "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua, mari kita bersama-sama bergiat di dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kita. Kesempatan hidup untuk menikmati persekutuan dengan Allah di dalam nama Yesus. Agar diperkenankan kita, saudaraku, untuk boleh melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, harus hidup seperti Yesus Kristus. Dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan baru setiap waktu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di hidup kita. Tidak dapat, saudaraku, berbuat dosa lagi, karena di hidup kita ada benih ilahi, yaitu firman kekal yang berkuasa. Di hidup kita hari lepas hari, waktu demi waktu, dikuasai oleh firman Tuhan yang datang daripada Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, kita harus hidup seperti Yesus Kristus, dilahirkan dari air dan roh. Hidup senantiasa dalam pertobatan setiap waktu, dengan tujuan hidup kita selalu tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menolong kita. Satu tujuannya harus menjadi ingat-ingatan bagi kita, agar bersama Yesus dan bersama Roh Kudus kita dapat menggenapkan seluruh kehendak Allah di hidup kita. Amin. Saudara kekasih, inilah nasihat Tuhan Yesus bagi kita. Kiranya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus kita boleh memahami, mengerti, dan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Allah ingin, saudaraku, kerinduan Allah agar di antara kita jangan ada yang menjadi binasa. Oleh sebab itu, mari sepakat kita, saudaraku, mengundang Roh Kudus berkuasa di hidup kita, agar kita senantiasa dipenuhi, dan oleh kuasanya, kehendaknya lah yang membawa kita, saudaraku, di waktu kehendak Tuhan, untuk boleh melihat kerajaan Allah yang kekal, dan oleh kuasanya kita masuk di dalam kerajaan itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah, saudaraku, nasihat Tuhan datang bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah Allah kita dengan pujian Allah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah
haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamal aku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Haleluya. Sungguh agung dan mulia segala perbuatan-Mu ya Allah Bapa, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami, yang memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang memperdamaikan kami dengan Engkau dan memberikan kuasa-Mu di dalam hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersyukur oleh setiap perbuatan-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Sungguh anugerah-Mu semata yang memberikan kami kuasa untuk boleh memuji-muji, memuliakan nama-Mu, dan oleh kuasa-Mu Engkau perkenankan kami boleh sehati sepikir bersama-sama tunduk di hadapan-Mu. Oleh kuasa-Mu Engkau singkapkan kepada kami rahasia kebenaran-Mu, bagaimana kami harus hidup ya Tuhan, agar oleh kuasa-Mu kepada kami diperkenankan untuk melihat kerajaan-Mu, dan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus yang maha sempurna, di dalam kebenaran-Mu kami dimeteraikan untuk boleh masuk melangkah ke dalam kerajaan-Mu. Bagi kami semua jemaat-Mu ya Tuhan adalah milik kepunyaan-Mu. Kami terima janji-Mu yang ya dan amin. Genapilah itu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jalan-jalan yang harus kami hidupi di dalam seluruh perjalanan kami, kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, di luar kehendak-Mu tidak ada yang dapat kami lakukan. Oleh sebab itu berdaulatlah Engkau ya Tuhan, berdaulatlah Engkau di hati pikiran kami, di seluruh penghidupan kami, agar kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan boleh mengalir Tuhan Yesus, perkataan-perkataan-Mu yang luar biasa, yang menyelamatkan setiap orang yang boleh rindu akan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, digenapilah itu bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBS Baladewa.
Demikian bagi semua saudara-saudara kami Tuhan, yang boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ikat dan persatukan kami di dalam kasih dan anugerah-Mu, agar kami boleh tetap sehati sepikir menanti-nantikan Engkau di dalam ibadah tengah minggu kami. Terima kasih, kasih-Mu sudah memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam jalannya ibadah kami. Puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Pakai kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tambah-tambahkan urapan itu bagi kami. Baptiskan kami Roh Kudus, agar oleh kuasa-Mu kami sanggup melakukan setiap ketetapan-ketetapan-Mu, peraturan-peraturan, peringatan-peringatan-Mu dan kehendak-Mu yang Engkau perintahkan bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Dinyatakan itu bagi kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah kami sidang jemaat-Mu yang bersama-sama datang kepadamu pada malam hari ini. Hati kami disukakan dan kami boleh mendapat pengharapan yang teguh. Kami percaya bahwa pengharapan kami tidak akan mengecewakan, tidak akan sia-sia kami lakukan peribadatan kami, sebab kepada kami Tuhan Yesus oleh Roh-Nya yang kudus boleh diperkenankan oleh Allah Bapa datang di hidup kami pada saat ini, dan kami semua sudah menerima berkat yang daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang terhalang mengikuti ibadah ini. Biarlah pertolongan Tuhan juga boleh ada bagi mereka untuk boleh melakukan setiap ibadah-ibadah kami di dalam waktu yang Tuhan kehendaki. Yang lemah berikanlah Tuhan kekuatan. Tolong Tuhan Yesus saudara-saudara kami yang terhalang oleh karena sakit jasmani, kami serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam tubuh, untuk saudara kami Bapak Arinda Simanjuntak, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk membebaskan dia dari sakit penyakit. Perkenankan dia Tuhan menikmati persekutuan dengan Engkau, dan dia biarlah dia dan keluarga melihat kemuliaan-Mu. Hamba-Mu ini boleh sehat di dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga opungnya Claudia kami serahkan kepadamu. Pertolongan-Mu buat kami semua jemaat-Mu yang muda yang tua ya Tuhan, bahkan seluruh Bapa, para manula kami percayakan kepada Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Ajar kami tetap bersekutu di masa tua kami ini, agar oleh kuasa-Mu kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Anugerahkanlah itu mulai dari Ibu Gembala kami ya Tuhan. Demikian untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarga. Demikian para hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu sekaliannya, kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya oleh perkenanan-Mu ya Allah Bapa, boleh kami ada sampai saat ini. Oleh sebab itu belalah seluruh pelayanan kami Tuhan yang akan kami lakukan seminggu ke depan, bahkan 1 bulan ke depan, bahkan sampai seturut dengan kehendak-Mu. Pakai dan urapilah kami untuk Bapa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkatilah seluruh jam ibadah kami yang kami lakukan di rumah ibadah kami, demikian yang kami lakukan di luar rumah ibadah kami. Pertolongan-Mu dan kuasa-Mu lah itu ya Tuhan. Oleh kuasa-Mu yang memanggil dan memilih kami belajar bersama menanti-nantikan Engkau lewat ibadah-ibadah yang Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang bekerja, berkenan Engkau memberkati. Demikian yang berusaha Tuhan, yang berdagang Bapa, anugerahkanlah kuasa daripada-Mu agar semua kami boleh terberkati di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna.
sempurna, dari yang termuda sampai yang tertua, biarlah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah mengajar kami, biarlah kami tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam seluruh perjalanan hidup kami, agar benar-benar kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan itu bagi kami semua. Dan kami juga sangat terbeban kepada seluruh keluarga kami, keluarga besar kami dan keturunan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup membaharui semua, agar kami boleh sehati sepikir satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan Yesus kepadamu, bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Milik mulai itu Tuhan, ciptaan mulai itu yang Engkau perkenankan boleh untuk kami nikmati. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, ampunilah semua kesalahan bangsa kami, naungilah dengan kuasa terang kudus-Mu, lindungilah kami dari setiap mara bahaya, dari setiap bencana-bencana alam, dari setiap Bapa sakit penyakit yang mengintip. Demikian juga ya Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu roda kepemerintahan bangsa kami, Tuhan, yang Engkau karuniakan boleh dipimpin oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran di dalam waktu yang sudah Tuhan pertetapkan. Pakailah mereka Tuhan, perlengkapilah mereka dengan kuasa yang daripada-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka hikmah, marifat, kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapa. Hati nurani yang baik dan akal budi yang bersumber dari kerajaan-Mu, agar mereka dapat ya Tuhan memimpin bangsa kami kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka menjadi teladan bagi seluruh pejabat pemerintahan, bahkan mereka semua menjadi teladan boleh dilihat oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, pulihkan perekonomian kami, dan tolong Tuhan kami menyembah kepadamu, agar kuasa-Mu lah yang mengikat, mempersatukan kami di dalam kuasa-Mu, agar bangsa Indonesia tetap hidup di dalam persatuan kesatuan. Terima kasih Tuhan, kami melihat ya Bapa, banyak kuasa kegelapan ingin memakai orang-orang tertentu, ingin merusak keberadaan bangsa kami. Tapi saat ini kami bersama-sama mengikat segala kuasa kegelapan yang ingin merusak bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kuasa-Mu. Engkau tidak berdaya. Bangsa Indonesia adalah milik kepunyaan Allah kami. Oleh sebab itu kami memohon, lindungilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu, satu-satunya Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.